Tentunya Nendi juga ingin menginformasikan acara Indonesia Integrity Forum 2023 hari ini didukung oleh para media partner Tempo, Katadata, Mongabay, Bijak Memilih, dan KBR. Baik, sekarang kita memasuki sesi diskusi panel yang pertama dengan tema Bersiap Menuju Pemilu 2024 Memerangi Korupsi Politik. Gearing up towards 2024 election, combating political corruption. Langsung saja kita persilakan 4 orang panelis yang kita hormati dan kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Dhanil Anzar Simanjuntak dari tim pemenangan Koalisi Indonesia Maju. Silakan Bapak. Lalu Bapak Sudirman Said dari tim pemenangan Koalisi Perubahan. Bapak Arsyad Rashid dari tim pemenangan Nasional Ganjar Pranowo. Dan Ibu Titi Anggraini dari anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di atas panggung. Dan sesi diskusi panel yang pertama ini tentunya akan dipimpin oleh moderator kita yang luar biasa, yaitu Ibu Rifana Pratiwi selaku News Anchor CNN. Kita berikan tepuk tangan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman wartawan. Tampaknya sudah banyak sekali yang di belakang. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu pagi-pagi di sini. Saya yakin teman-teman wartawan habis pulang dari sini bisa membawa banyak bahan untuk berita ya di tengah hiruk pikuk politik menjelang kontestasi Pilpres 2024. Dan sebelum saya memulai diskusi, perkenalkan saya Rifana Pratiwi, News Anchor CNN Indonesia akan memandu diskusi panel Indonesia Integrity Forum 2023 yang mengambil tema Bersiap Menuju Pemilu 2024 Memerangi Korupsi Politik. Dan acara ini ataupun diskusi ini kemudian diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia dan didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2 and European Union. Bapak Ibu sekalian, seperti kita tahu tadi kita sudah mendengar ya suara keprihatinan dari Profesor Todung Mulya Lubis soal bagaimana kondisi korupsi kita di tanah air, bagaimana kemudian pimpinan KPK diperiksa oleh Polda Metro Jaya, kemudian keputusan MK tentang batas usia capres dan juga cawapres yang kemudian menggegerkan Republik ini, memantik banyak pro dan juga kontra. Dan suara keprihatinan dari Profesor Todung Mulya Lubis tadi ternyata tergambarkan Bapak Ibu sekalian dari hasil indeks persepsi korupsi Indonesia yang turun sangat drastis. Pada tahun 2022 ini IPK kita ada di angka 34 betul di tahun 2022 ini. Sementara di tahun 2021 tuh angka indeks persepsi korupsi kita di angka 38. Dan ini merupakan angka terendah sepanjang demokrasi kita dan setelah pasca reformasi. Tentu saja ini sangat memprihatinkan dan kita berharap di tengah kontestasi Pilpres 2024 ketiga kandidat pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden ini punya gagasan-gagasan yang tentu saja bisa meyakinkan para pemilih, meyakinkan kita semua bahwa masih ada harapan terhadap pemberantasan korupsi di tanah air. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh MC narasumber saya yang hebat-hebat. Saya nggak perlu perkenalkan lagi, di sini ada Pak Arsyad Rashid, kemudian Bang Dhanil Anzar Simanjuntak, Pak Sudirman Said dan juga Mbak Titi Anggraini. Ini tiga-tiganya nanti setelah dari sini saya boyong ke acara saya minggu depan ya. Oke, saya langsung saja. Mungkin yang pertama saya harus ke Pak Arsyad Rashid karena tadi Pak Menko Polhukam Pak Mahfud MD sekaligus bakal cawapresnya Mas Ganjar Pranowo mengulang beberapa kali soal RUU perampasan aset. Itu sangat menimbulkan pertanyaan yang besar buat saya Pak Arsyad karena niatnya baik ya bacawa pres Anda Pak Mahfud MD sangat ingin RUU perampasan aset ini segera disahkan gitu ya di DPR. Tetapi Pak Arsyad yang menjadi masalah saat ini RUU perampasan aset masih terhenti di DPR karena fraksi yang ada di DPR salah satunya adalah fraksi PDI Perjuangan itu terkesan ogah-ogahan Pak Arsyad
untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Bagaimana kemudian kandidat Anda, Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud bisa memberantas korupsi melalui RUU perampasan aset kalau partai pendukungnya saja ogah-ogahan? Silakan jawaban Anda. Pertama, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama ingin ucapkan terima kasih pada Transparency International Indonesia, Pak Todong Lubis dan juga teman-teman semua. Suatu kehormatan bisa di sini. Nah kalau bicara mengenai itu, pertama saya nggak bisa ngomong atas nama PDIP karena saya ini bukan mewakili partai. Jadi karena kalau bicara tim pemenangan, karena dibilang mewakili partai, dalam konteks ini adalah kerja sama partai. Dan lebih lagi adalah saya mewakili, pertama adalah Mas Ganjar dan Prof Mahfud, dan juga sebetulnya adalah bangsa Indonesia. Karena saya rasa semua TPN itu adalah mewakili bangsa, karena akhirnya bukan miliknya partai, tapi milik bangsa. Nah kalau bicara itu mungkin saya lebih ingin mengutarakan bagaimana terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Mas Ganjar gitu. Karena kalau bicara itu selama ini di Jawa Tengah beliau itu logonya jelas sekali, motonya itu mboten korupsi, mboten ngapusi. Dan itu sudah dilakukan oleh beliau sejak awal. Jadi ini adalah jelas bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Mas Ganjar. Dan sangat jelas sekali bagaimana Mas Ganjar melakukan paling giat dalam urusan pemberantasan korupsi. Ya. Terus kalau kita melihat bagaimana Mas Ganjar membangun 29 desa anti korupsi di Jawa Tengah sebagai ininya. Lalu juga bagaimana adanya Kompak API, yaitu ahli pembangunan integritas di Jawa Tengah. Itu juga yang menjadi agen penyuluhan anti korupsi, itu dilakukan oleh Mas Ganjar. Lebih dari itu digitalisasi, setiap proses digitalisasi di Jawa Tengah, implementasinya, bagaimana implementasi pada sistem keuangan di sana. Untuk mencegah kebocoran anggaran sampai dengan 1,2 triliun, itu fakta. Nah dan dulu kalau kita lihat pada sebelumnya Jawa Tengah melihat dari sisi provinsi paling berintegritas, itu juga fakta. Kenapa saya ingin mengatakan hal ini semua adalah bahwa itu adalah komitmen yang sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh yang namanya Mas Ganjar Pranowo, bukan hanya istilahnya suatu retorika, satu yang ingin dilakukan, tapi sudah dilaksanakan dan ingin membangun ini bukan hanya di Jawa Tengah tapi di Indonesia. Sama juga Pak Mahfud. Pak Mahfud adalah salah satu yang memang mempunyai jelas sekali bagaimana ketegasan beliau, bagaimana beliau sangat pro terhadap yang namanya anti korupsi ini, sesuai tadi dikatakan di situ juga bagaimana beliau nge-push tadi Mbak. Jadi hal-hal ini menurut saya beliau mengungkap masalah TTPU, asuransi sosial Asabri tadi yang dikatakan, sudah itu juga proyek penyelewengan dana proyek satelit. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan oleh kedua, yaitu Mas Ganjar dan juga Prof Mahfud. Jadi kalau dilihatnya jangan dilihat hanya dari konteks sebagai partai, tapi yang ini yang kita pilih adalah pemimpin bangsa, yang dimana akhir ini milik bangsa bukan milik partai tersebut. Gitu. Mungkin itu yang saya ingin katakan Mbak. Jadi Pak Arsyad mau mengatakan ketika kandidatnya terpilih itu adalah hak penuh otoritas dari kandidatnya ya. Partai pengusung tidak bisa mencampuri atau bagaimana? Itu jelas, bukan hanya dari sekarang pun dalam proses pemilihan wakil dan semuanya. Kadang-kadang dikatakan wah itu pilihannya partai. Enggak kok, saya ikutan dalam prosesnya. Yang dimana itu membicarakan bagaimana Mas Ganjar ikut berpartisipasi dalam hal itu. Jadi kadang-kadang ada suatu persepsi. Yang saya mengatakan kadang-kadang jangan lihat dari satu persepsi saja, tapi nyatanya. Nah jadi kalau dibilang dari hari ini pun Mas Ganjar dan Pak Prof Mahfud adalah bukan milik partai, milik semuanya. Bahwa secara undang-undang itu memang harus disodorkan oleh partai, itu masalah undang-undang. Tapi balik lagi, saya dalam prosesnya saya banyak bicara dengan Mas Ganjar dan juga bicara dengan Prof Mahfud, sangat clear bagaimana komitmen mereka terhadap yang namanya anti korupsi. Komitmen mereka terhadap anti korupsi itu sudah Anda sampaikan, tapi sekali lagi kenyataannya ya Pak Arsyad, bahwa partai politik yang mengusung itu biasanya lebih dominan gitu. Bagaimana kemudian menjamin, meyakinkan kepada pemilih bahwa ya kedua orang ini, kedua kandidat Anda ini tidak akan banyak terpengaruh dan berani menegakkan pemberantasan korupsi? Jelas fakta lagi, waktu di Jawa Tengah bisa dilihat track record dari Mas Ganjar.
jelas track recordnya waktu itu pandangan beliau dengan PDIP misalnya di Jawa Tengah kadang-kadang berbeda. Dan beliau melakukannya. Jadi itu track record, jadi dari ke depan. Tapi apa yang sudah dilakukan di Jawa Tengah jelas. Di situ PDIP. Di mana akhirnya Mas Ganjar banyak hal yang melakukan di luar konteks apa yang diinginkan oleh PDIP waktu di Jawa Tengah. Dan itu fakta gitu. Jadi itu sudah bisa menjelaskan bagaimana sikap beliau. Jadi stigma petugas partai dalam pemberantasan korupsi itu nanti akan dilepaskan ya oleh Mas Ganjar ya? Stigma, saya bicara itu petugas partai itu suatu kata-kata yang dimana bagian dari anggaran dasar yang ada. Itu adalah bisa bahasa internal gitu kan. Istilahnya Bu Mega pun adalah petugas partai. Jadi itu adalah bagian daripada hanya suatu bahasa hukum yang ada. Termasuk Ibu Mega, that's my understanding gitu. Oke, saya harus adil nih. Kalau saya tadi agak keras ke Pak Arsyad, saya harus keras juga sama yang lain nih. Bang Daniel udah ketawa-ketawa nih. Karena tadi pesannya dari panitia, dari TI, diskusinya harus agak sedikit keras gitu. Nggak keras, Ya? asik-asik kok. Iya. Oke, saya mau ke Pak Sudirman dulu. Nanti Bang Daniel terakhir karena paslonnya baru daftar hari terakhir. Ya, saya mau ke Pak Sudirman Said. Pak Sudirman Said soal korupsi. Sekali lagi yang membebani paslon, yang membebani kandidat ini adalah partai pengusungnya. Karena dari partai pengusungnya Pak Anies Baswedan dan juga Pak Muhaimin Iskandar ini ada 2 menteri dari Partai Nasdem yang dalam waktu berdekatan dua-duanya kemudian terjerat kasus korupsi. Bagaimana kemudian kandidat Anda bisa menegakkan korupsi kalau partai-partai pengusungnya saja banyak yang terjerat korupsi? Ini sekelas menteri loh Pak Sudirman Said, artinya kan dari partai, dari pemilihan kabinet ataupun menteri ini seleksinya secara integritas kurang Pak Sudirman. Terima kasih Rifana. Membuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ingin menyapa para senior nih, para founder dari TI, Bang Todung, Mbak Natali, Mbak Velia, juga ada Mas Bambang. Mas PHM itu pemerintah saya, kepala biro saya di Washington, dan juga para narasumber ini yang pakai baju putih sebenarnya bos saya di Indika Energy. Saya lama sekali bekerja dengan beliau dan dalam kaitannya dengan gerakan anti korupsi, Bang Todung saya di TE, kami di MTI waktu itu, dan Pak Arsyad adalah salah satu supporter untuk upaya-upaya kegiatan MTI juga, dan juga Mbak Titi. Ini 5 tahun lalu satu tim di dapurnya Pak Prabowo gitu. Sekarang kita sebelahan lah gitu. Mbak Titi tentu saja teman lama waktu di Aceh. Beliau aktif di berbagai gerakan NGO. Dan sahabat-sahabat sekalian, sebelum merespon yang tadi, jadi ingat Aceh di Bang Todung nih. Setelah tsunami Aceh yang menghabiskan segitu banyak korban gitu ya, ratusan ribu rumah hilang, kemudian ribuan kilometer jalan rusak. Itu mendengar bencana gempa bumi yang skalanya 5 Richter, 6 itu kecil saja gitu. Nah saya juga begitu, setelah korupsi EKTP yang angkanya triliunan itu, kemudian mendengar korupsi 200 miliar, kecil aja gitu. Sekarang muncul lagi kasus yang lebih dahsyat lagi. Jadi memang betul kita ada concern besar soal makin tingginya magnitude dari korupsi ini. Saya sedikit nanti akan merespon Rifana, tapi sedikit ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian merenung gitu. Apa sih yang membuat Mahkamah Konstitusi kita di dalam Google Map itu disetujui sebagai mahkamah keluarga gitu ya. Saking ini untuk sementara kita tidak kampanye, tapi kita ngangkat ke masalah-masalah bangsa lah. Jadi tidak bermaksud menyinggung yang lain. Apa yang membuat tadi Bang Dodo mengatakan kita punya 7 lembaga tinggi negara Bapak Ibu sekalian, PPK, MA, MK, DPR, DPD, MPR, satu lagi Presiden tentu saja ya. 5 dari 7 pimpinan lembaga tinggi negara itu masuk penjara Pak. Dalam periode 10 tahun ini. Ketua MK masuk penjara, Ketua DPR masuk penjara, Ketua DPD masuk penjara, Ketua BPK di hari pensiunnya
tersangka KPK, kemudian sekretaris MA masuk penjara, sejumlah wakil ketua DPR masuk penjara juga gitu. Apa yang membuat suasana kok bisa jenderal aktif berdagang narkoba bertahun-tahun lamanya gitu? Ini untuk kita renungkan bersama-sama. Apa yang membuat indeks persepsi korupsi kita dari lumayan 36 mulainya terus hampir 40, 38, tiba-tiba drop lagi turun dan sekarang lebih rendah daripada sebelum kita mulai proses ini. Bahkan kalau kita ingat ke belakang awal-awal reformasi, sebetulnya kita ini prestasinya sangat baik lah. Dan tadi sudah dijelaskan banyak sekali capaian-capaian kita. Menurut saya yang sedang terjadi itu bukan sekedar korupsi uang, tapi saya menyebutnya sebagai kerusakan lingkungan pengendalian makro gitu. Makro control environment. Segala sesuatu yang berkaitan dengan baik buruknya institusi itu namanya lingkungan pengendalian. Itu isinya adalah values, isinya adalah culture, isinya adalah perilaku dari pemimpinnya, isinya adalah siapa yang in, siapa yang out, policy, kemudian cara pengambilan keputusan, manajemen praktis segala macam. Menurut saya yang sedang rusak adalah lingkungan pengendalian. Dan itu tidak sederhana soal duit lagi, tapi soal perilaku di elit gitu. Yang kerusakannya bukan saja uang, tapi juga kerusakan sistem dan kalau dalam istilah Bang Faisal Basri, fondasi bernegara. Nah, dia sudah nggak sabar pasti akan motong. Iya, ini kalau di TV durasi udah saya potong Pak. Iya. Itu karena udah mau break. Karena itu yang harus kita perbaiki adalah perilaku tadi, environment tadi gitu. Dan mulainya dari top leadership, nggak ada yang lain. Nah kembali pada poin Rifana tadi, iya kita menyadari bahwa tidak ada partai yang sempurna. Tapi proses politik mengatakan to run, to be the president, you have to go through political party. Dan Anies Baswedan tidak punya partai politik. Jadi siapapun yang memberikan kendaraan, kita ambil dengan baik dan kita melihatnya dua aspek. Satu, kalau soal korupsi dan sebagainya itu urusan hukum silakan diproses. Sisi lain kita memproses politik juga dengan cara-cara yang baik. Jadi kita melihat memitigasi apa yang terjadi dalam partai-partai politik yang mengusung kita, tapi kita tetap memberikan satu visi bahwa ke depan itu kita memberikan tawaran lebih baik daripada yang sekarang ada. Dan kalau mendengar pidato Pak Mahfud tadi, saya kira banyak sekali overlap atau kesamaan apa-apa yang ditulis dalam visi misi kita dalam urusan governance dengan yang disampaikan oleh Pak Mahfud, karena ini bukan stealing the show, enggak, tapi memang betul-betul itulah aspek-aspek fundamental yang mesti kita luruskan tadi, yang saya sebut sebagai lingkungan pengendalian. Soal values, soal aset, soal satu lagi yang ingin ditekankan adalah menurut saya Bapak Ibu sekalian, kalau the top leaders, ini bukan soal presiden saja, para menteri, para dirjen, para direksi BUMN tidak mampu menjadi teladan, mau sistem sebaik apapun akan diterobos gitu. Jadi salah satu aspek yang kita dorong adalah bagaimana caranya kita mendorong berfungsinya kembali pemimpin sebagai teladan. Dan itu kembalinya pada values. Hukum bisa diterobos, aturan bisa diterobos, tapi kalau kita punya pemimpin yang menjaga betul etik dan moral, seberapapun tidak sempurna sistem akan terjaga. Kurang lebih gitu, gimana? Oke, Bapak tadi bilang ya, Pak Sudirman Said sempat bilang bahwa ini tergantung dari lingkungan ataupun environment. Sekarang kalau misalnya nanti kandidat Anda terpilih sebagai capres dan juga sebagai presiden dan juga wakil presiden 2024, bagaimana mengurangi dominasi dari partai politik ketika ingin mengajukan calon menteri? Karena kan sekali lagi mungkin dari Mas Anies dan juga Caimin inginnya kandidatnya integritasnya seperti ini, tapi partai punya keinginan lain Pak Sudirman Said yang mungkin itu akan menyulitkan bagi kandidat Anda untuk mencegah keinginan partai itu. Ini sedikit bocoran di dapur ya, jadi memang pada waktu kita bertiga bahkan sejak dengan Partai Demokrat juga kita mulai diskusi bagaimana cara menata portfolio, makanya kita dulu punya istilah 4P. Apa itu? Platform atau program, kemudian pasangan, bagaimana cara milihnya, kemudian program, satu lagi portfolio. Sejak awal dibicarakan bagaimana cara ngaturnya, dan kita berpikir bahwa walaupun betul pada akhirnya adalah
kabinet adalah iuran dari partai politik, tapi kan sebenarnya kita bisa menentukan kriteria dulu kan. Tidak harus si anu, tapi kriterianya, dan saya kira dalam semangat tadi melihat keadaan sekarang, kita memang betul-betul ingin mendorong kabinet yang mudah-mudahan Allah beri jalan kita terpilih, yang betul-betul bisa merespon keadaan sekarang. Jadi pada waktu kita minta orang, tentu saja kita akan menerapkan beberapa kriteria dan biarkan itu kriteria itu dipenuhi oleh para partai politik, karena tidak bisa dipungkiri bahwa memang ini kerjasama dengan partai, karena itu partai mesti mendapat tempat. Tapi rasanya kalau kita dari awal set the tone bahwa kita ingin membentuk kabinet yang baik lah, yang bersih, dan menurut saya itu dilakukan oleh Pak Jokowi di awal-awal gitu. Kita masih ingat Bapak Ibu sekalian ya, bahwa sebelum masuk ke dalam kabinet itu semua nama di screening oleh KPK waktu itu, pakai stabilo merah, kuning segala macam. Itu sebenarnya bisa dilakukan. Yang terjadi adalah belakangan barangkali ada perubahan konstelasi. Jadi ini memerlukan konsistensi, dan ada pepatah begini Rifana, Anda adalah siapa di sekelilingmu gitu. Jadi kalau kabinet mau selamat, barangkali presiden mesti dikelilingi orang-orang benar juga, dan itu upaya yang mau kita lakukan insya Allah pada waktunya. Jadi Pak Dirman, kalau misalnya nanti setelah Mas Anies dan juga Caimin terpilih, kemudian tiba-tiba Pak Surya Paloh datang gitu, minta ini saya mau kadernya yang ini gitu, Mas Anies gimana? Karena Mas Anies bukan kader partai, bukan ketua umum partai, pasti nggak akan berdaya. Gimana Pak? Gimana kalau kita jawab menang dulu aja deh gitu ya. Itu rakyat yang menentukan itu nanti di TPS. Tapi rasanya begini ya, ini kan soal tadi setting the tone. Dari awal dialognya mau bagaimana gitu. Dan menurut saya Pak Anies itu, dan sekarang ada Pak Muhaimin, rasanya sudah terbiasa dengan diskusi, negosiasi yang betul-betul basisnya adalah basis sains gitu ya. Kalau beliau bisa memberikan argumen yang baik kepada pimpinan partai politik, rasanya dominasi semacam itu bisa kita hindari, dan kembali kita memberi tempat yang baik pada partai politik karena mereka lah pengusung, tapi rasanya dengan pengertian yang sama, dengan argumen yang baik, bisa kita kelola sama-sama. Kenapa saya tanya tadi soal peran dari partai politik, karena kita tahu ya dari KPK itu sudah menyebutkan beberapa kriteria ataupun jenis-jenis dari korupsi politik itu adalah trading influence atau perdagangan pengaruh, kemudian penyuapan, bribery, dan pembiayaan dana kampanye, dan yang ketiga adalah nepotisme. Nah ini pertanyaan ini saya harus tanya ke Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Bang Daniel Anzar, pasangan Anda ini dikaitkan ataupun distigmakan dengan bagian dari korupsi politik, yaitu nepotisme, memberikan karpet merah kepada keluarga. Ini bagaimana kemudian bisa meyakinkan pemilih bahwa kandidat Anda berdua pro pemberantasan korupsi, tapi prosesnya di awal saja sudah nepotisme gitu? Terima kasih Rifana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Todung dan para founding TI yang saya hormati, Pak Dirman, kolega, masih kolega saya. Semua jurus-jurus Pak Dirman saya sudah hafal Bang Todung. Jadi karena kami 5 tahun yang lalu bareng. Kemudian Pak Arsad yang saya hormati, kemudian Mbak Titi, Mbak Nana. Ini pertanyaannya nih, saya di sini nih seperti apa di forum sidang, berat gitu pertanyaan-pertanyaannya. Lagi pendaftaran, jadi Bang Todung sebenarnya kami lagi pendaftaran nih di belakang, lagi rame-rame sekitar sini, semuanya Prabowo Gibran. Suasananya sih suasana menang Bang, jadi sekiranya suasana. Jadi kemudian tiba-tiba saya harus kesini, ini harus gini karena ada 2 nih yang mengerikan. Bang Todung pertama, pasti dia telepon nanti, kemudian kedua Nana ini kadang-kadang baik, saya mulai tadi nepotisme tadi. Saya tidak tahu ini diterjemahkan sebagai nepotisme oleh Nana atau oleh beberapa pihak. Tapi yang jelas bagi kami ini adalah proses hukum, proses konstitusi yang kami hormati, itu saja. Dan proses konstitusi itu kemudian hasil akhirnya berbuah Mas Gibran bisa mencalonkan diri sebagai cawapres. Di satu sisi itu adalah memang keinginan Pak Prabowo, keinginan koalisi, karena bagaimanapun yang kita harapkan adalah
ada kekuatan muda di di kubu Pak Prabowo. Itu pertama. Kemudian kedua, diskursusnya selalu terkait tentang dinasti politik. Itu yang selalu dimulai. Kebetulan Bang Tudung di sini ada Mas Danang, itu hafal betul. Saya penulis buku namanya Dinasti Rente. Nah, saya punya terminologi yang berbeda dan punya perspektif yang berbeda antara dinasti politik dengan dinasti rente. Apa yang kemudian saya bedakan? Pertama adalah dinasti politik adalah satu hal yang mahfum dalam konteks tone yang positif, atau sering disebut sebagai klan politik. Di PDI Perjuangan ada klan politik Bung Karno. Kemudian pun demikian di Pak Anies Baswedan juga ada klan politik AR Baswedan. Di Pak Prabowo ada klan politik yang namanya Pak Margono, Sumitro dan seterusnya. Kalau saya nggak punya klan politik, cuma anak petani gitu. Jadi agak lebih berat perjuangan orang-orang seperti saya gitu, yang anak petani dari Medan sana gitu. Nah, itu adalah keberuntungan, sesuatu yang given, yang diberikan Allah kepada mereka mendapatkan proses itu. Nah, tapi saya mau katakan tadi, dinasti politik dengan dinasti rente, dalam buku saya itu dinasti rente itu dua hal yang berbeda. Satu, dinasti rente yang saya maksud adalah satu keturunan politik yang motifnya itu didasari oleh keinginan memburu rente. Motifnya adalah ekonomi. Motifnya adalah memastikan keluarganya punya kapasitas ekonomi yang lebih besar dan punya eksistensi kekuasaan dan ekonomi yang luar biasa besar. Oke, kita tarik sekarang ke sebutlah klan politiknya Pak Jokowi. Selama ini kita lihat track record Pak Jokowi tidak mengakumulasikan kekayaan sebagai politisi, sebagai presiden. Pun demikian anak-anak beliau tidak mengakumulasikan kekuasaan dengan sangat di ranah politik dan itu terasa. Nah, bagi saya dan bagi Pak Prabowo terang semuanya motifnya memang ingin memberikan pelayanan kepada publik, ingin menunjukkan konsistensi beliau kepada pelayanan publik, dan itu yang agaknya ditunjuk oleh Pak Jokowi pada hari ini dan Pak Prabowo sebagai bagian dari klan-klan politik itu. Dan itu sesuatu yang kita hadapi lah pada hari ini. Yang ketiga, Mbak Nana, yang saya pahami adalah hulu dari korupsi politik, salah satunya hari ini kan tentu partai politik dan itu harus diakui. Nah, selalu pertanyaannya adalah misalnya seperti pertanyaan yang disampaikan ke Pak Sudirman tadi, kemudian ke Pak Arsad, partai politik banyak kadernya yang terlibat kasus korupsi dan sebagainya. Itulah hebat-hebatnya orang yang masuk ke dunia politik. Ini bukan dunia yang simetris, ini dunia yang mengelola banyak isi kepala dan banyak perilaku, dan orang-orang yang mampu mengelola itu dan tetap jadi bersih, itu pasti orang-orang hebat. Di TII pasti orang-orang bersih semuanya. Kalau ada di TII yang korupsi itu jadi masalah besar. Bayangkan orang yang kampanye anti korupsi kemudian korupsi. Di dunia politik dengan kompleksitas yang sangat tinggi itu tadi, orang yang tak korupsi saja bisa dituduh korupsi. Banyak orang yang mengalami itu. Saya pikir kami yang masuk di dunia yang tadinya aktif di dunia anti korupsi kemudian masuk di dunia politik bisa tiba-tiba karena berbeda sikap politik itu bisa tiba-tiba dituduh korupsi dan sebagainya. Nah, inilah kompleksitas yang kita hadapi pada hari ini, dan Pak Prabowo misalnya ya mengelola ini semuanya agar komitmen beliau dalam konteks korupsi politik, anti korupsi politik itu bisa dimanifestasikan. Dan komitmen itu sudah ditunjukkan sejak Pak Prabowo menjadi ketua umum partai, pun demikian ketika menjadi Menteri Pertahanan. Bang Daniel, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Kenapa kemudian dinasti politik itu memang sudah terjadi ya di Indonesia sejak lama, bahkan di pilkada-pilkada itu terjadi begitu ya. Dan harapannya kita kan tidak terjadi dinasti politik di tingkat
pemilu yang lebih besar, tapi ternyata sekarang terjadi. Nah, yang dikhawatirkan bahwa akan terjadi korupsi politik, penggunaan kekuasaan. Penggunaan kekuasaan, penggunaan fasilitas negara dan sebagainya, itu bisa diawasi dengan sangat intensif oleh semua pihak pada hari ini. Jadi sederhananya adalah agak sulit kalau kemudian semua pihak itu lebih peduli, lebih berani itu untuk bersuara dan menyampaikan apabila ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Dan kami yakin itu tidak semudah itu kemudian ada praktek penyalahgunaan kekuasaan yang telanjang. Mungkin masyarakat juga udah apatis ya Bang Daniel, karena kemarin kan kritik dilontarkan pada saat Mahkamah Konstitusi ingin memutus perkara batas usia capres-cawapres, toh itu suara rakyat juga tidak didengarkan. Jadi kedepannya apakah kemudian masyarakat menjadi lebih peduli, kita nggak tahu. Karena sekali lagi apa yang terjadi dengan adanya dinasti politik ini, dengan adanya konflik of interest ini membuat partisipasi publik ini sedikit menurun sebetulnya pada kontestasi pemilu 2024. Orang menjadi apatis. Ya, saya pikir itu PR-nya kami ini, para kontestan, juga PR-nya media untuk terus mengawasi itu. Jangan bebani semua juga ke kami, tapi bebannya juga ada di media yang ikut mengedukasi dan mengawasi lebih intens gitu. Nah, membangun kesadaran publik itu kan butuh kerja panjang. Itulah kenapa kami selalu sebutkan, Pak Prabowo bahkan selalu menyebutkan di gerakan anti korupsi itu harus punya dua jalan. Jalan pertama itu adalah jalan struktural, artinya melakukan gerakan dan perubahan-perubahan struktural yang menuju pemerintahan yang anti korupsi. Kemudian kedua, gerakan kebudayaan. Ini collectiveness ini itu harus dibangun, kalau dalam bahasa orang Islam ya gerakannya berjamaah begitu loh. Jadi yang selama ini yang perlu juga kita masifkan itu adalah gerakan-gerakan berjamaah lawan korupsi ini. Gerakan kebudayaan yang mulai dari dini misalnya di sekolah dan seterusnya, selain tentu gerakan struktural melalui regulasi dan sebagainya. Saya harus tanya ya ke masing-masing di antara Anda bertiga, tapi waktunya mungkin tidak usah panjang-panjang karena ini sekali lagi akan menjadi kampanye gitu. Saya ke Pak Arsyad dulu. Pak Arsyad, gagasannya apa yang kemudian ditawarkan oleh kandidat Anda untuk memerangi korupsi politik ini? Bicara pertama bahwa tadi ya, saya setuju tadi dengan Pak Dirman dan juga tadi Mas Daniel yang mengatakan salah satunya balik kepada values, ya itu dulu ya, karena memang proses namanya anti korupsi ini education dan juga instilling values, nilai-nilai itu penting sekali. Jadi pertama adalah dengan memilih orangnya, gitu kan. Jadi itu pertama adalah, kita bicara jangan bicara sistem dulu, kita bicara manusianya dulu, gitu. Jadi sebagai percontoh, misalnya bendahara yang kami pilih itu adalah seorang profesional, bendaharanya misalnya. Orang yang profesional, orang yang mempunyai track record, bagaimana transparansi dan hal-hal lain dan mempunyai integrity. Okay. Nah juga wakil-wakilnya. Gitu. Nah jadi hal-hal ini adalah bagian daripada tadi, utamanya adalah mencari manusianya dulu. Gitu. Nah itu menjadi first part, apapun yang kita lakukan. Terus saya katakan di sini, saya bilang, kita bilang nih ada salah satu deputi kami katakan sebagai politik 5,0. Nah itu kalau kita bicara revolusi industri 4,0, bicara people 5.0. Nah juga politik ini juga mesti naik kelas. Gitu. Ini kan adalah suatu proses demokrasi di Indonesia, yang dimana memang tadi ini PR kita bersama untuk melaksanakan kedewasaan dalam berpolitik. Makanya mungkin juga mulai banyak disebut, mesti kalau bicara corporate governance, kita juga mesti bilang political governance. Nah ini yang menjadi suatu proses, jadi saya rasa tadi saya senang sekali karena semuanya teman-teman bersama-sama mempunyai komitmen. Gitu. Nah ini kan adalah salah satu contoh bagaimana politik kita ingin naik kelas. Nah dalam konteks yang lain juga apa yang kita lakukan adalah misalnya contoh, sekarang ini kita melakukan budgeting. Suatu proses yang kita lakukan, yang kita bilang ayo kita lihat dari bawah ke atas. Bicara bukan hanya ball figure, kita bicara details. Kita bicara bagaimana sih untuk yang namanya proses yang terjadi hari ini, bagaimana kita memastikan budget ke depannya bagaimana.
Nah itu yang kita lakukan juga. Selain itu, yang nantinya juga jelas akan diaudit dan lain-lain. Tapi balik, sistem kerja di dalam juga itu. Bagaimana sistem kerja yang harus ada accountability, harus ada tanggung jawab yang jelas. Ini kan adalah bagian daripada bagaimana memastikan transparansi terjadi. Nah itu yang kita lakukan juga. Nah juga yang kita lihat di sini adalah bagaimana kita mendorong, misalnya contoh ya, kita katakan di dalam, sampai di dalam namanya manajemen, banyak kita membawa teman-teman anak-anak muda masuk ke dalam konteks apa, supporting ya, pemikiran-pemikiran mereka, dan memasukkan lebih banyak yang muda ke dalam supaya jadi mengimbangi apa yang ada. Yang dari sisi lain juga digitalization yang kita lakukan di dalam ya, itu juga untuk mengkaitkan bagaimana mencari jalan untuk mengontrol itu semua. Nah selain itu juga bagaimana less cash. Ya, jadi istilahnya gini, saya bilang saya lebih baik mengambil natura deh dibanding ambil cash. Jadi contohnya kita perlu kaos, saya bilang sumbang kaos deh, gitu ya. Jadi apa hal-hal ini adalah untuk mengurangi ya, yang namanya upaya yang bisa dilakukan oleh orang-orang. Lalu kita juga sekarang ini bilang kepada yang membantu nanti, misalnya secara manajemen itu, bagaimana ke depannya kita membuat recognition pada mereka, mengencourage, membuat suatu fakta integritas yang kita lakukan di dalam. Jadi upaya-upaya itulah upaya yang bagaimana untuk tadi membuat tadi kita bersama ingin menaikkan kelas politik Indonesia. Makanya kami mengatakan politik 5.0 karena tadi ingin naik kelas. Proses demokrasi dan harapannya juga sekarang ini nanti kita bicara. Saya berharap dalam hal ini adalah kita bicara gagasan nantinya, bukan hanya seorang figur. Tapi ini tadi politik kita harus naik kelas gitu. Nah untuk mengedukasi juga sekarang ini penting banget, karena apa? Pemilih pertama itu 30%, sudah 30% lagi pemilih kedua. Nah ini tadi Anda mengatakan apolitis terhadap ini, ya itu yang kita harus buktikan bahwa we have to care about politics, bukan harus jadi politisi, karena politik itu shaping the country, but at the same time politik itu nggak serem-serem banget. Politik itu juga bukan hanya mikirnya korupsi terus, malahan upaya kita adalah untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Nah itu kita contohkan. Saya senang sekali karena semua teman-teman punya pemikiran yang sama, bicara values, bicara bagaimana memastikan ke depannya kita lebih baik. Gitu. Baik, saya summary sedikit tadi gagasan yang ditawarkan oleh tim kampanye nasional, TPN ya, tim pemenangan nasional. Kalau TKN itu dulu ya 2019 masa lalu gitu. Jadi gagasan yang ditawarkan oleh tim pemenangan nasional Ganjar dan juga Mahfud ini adalah menaikkan kelas politik Indonesia dengan menjaring SDM yang punya integritas, kemudian digitalization ataupun digitalisasi, kemudian metode pembayaran less cash dan juga fakta integritas. Jadi lebih banyak fakta integritas yang akan diterapkan nanti. Saya mau memberikan kesempatan dulu ke Pak Sudirman. Silakan Pak Sudirman, gagasan apa yang ditawarkan oleh kandidat Anda untuk memerangi ataupun memberantas korupsi politik ini? Baik, terima kasih. Jadi ini pemilu ke-6 setelah reformasi rasanya, dan secara prosedural sebetulnya kita ini makin baik lah. Yang perlu kerja keras barangkali konten, substance sama pelaku yang tadi dikatakan aktor itu. Jadi kita nomor satu mau fokus pada leadership. Ini kesempatan baik untuk melakukan penyegaran kepemimpinan di berbagai level. Saya membayangkan kalau presidennya zero toleran pada korupsi, wakil presidennya begitu, menterinya pasti ikut lah, dirinya pasti ikut. Jadi fungsi keteladanan tadi menjadi hal yang penting, dan itu serius kita rancang bagaimana caranya engage top leadership di pemerintahan nanti betul-betul menghayati masalah-masalah ini. Yang kedua, puluhan tahun kita membangun, sebetulnya mengirim begitu banyak manusia-manusia pintar ya. Pulang, mereka tidak semuanya mendapat kesempatan masuk ke dalam mainstream government gitu. Itu kesempatan kita memanen sebetulnya. Orang-orang pintar, orang cerdas, yang punya exposure pada global practices gitu. Itu kita akan undang dalam berbagai peran, jadi kembali pada manusia. Yang ketiga, pendanaan partai politik. Ini agenda yang sudah lama dibicarakan tapi butuh boldness, butuh keberanian dari pemimpin untuk mewujudkannya. Saya selalu berhitung, atau kita semua berhitung, teman-teman di gerakan anti korupsi. 1% saja dari APBN itu artinya 3.000 triliun lebih gitu. Dan 3.000 itu lebih dari cukup untuk biaya partai politik. Argumennya begini, apakah politik tidak lebih penting dari tentara?
apakah politisi tidak lebih penting daripada birokrat? Apakah politisi tidak lebih penting daripada polisi? Sebetulnya kan penting, bahkan lebih penting karena adanya di hulu gitu. Nah, pada waktu ngerekrut polisi, ngerekrut tentara, ngerekrut pegawai negeri, membinanya mereka semuanya dengan uang negara gitu. Kenapa tidak? Sementara politisi adanya di hulu dari seluruh proses bernegara. Jadi kita ingin serius mendorong supaya partai politik atau kegiatan politik sebagiannya didanai oleh public money, karena itu harus accountable, harus punya strategi, dan sedikit banyak akan mengurangi korupsi politik yang sekarang angkanya sudah gila-gilaan. Jadi itu akan jauh lebih efisien daripada kita biarkan partai politik dengan alasan politik mahal kemudian mencari jalan sendiri masing-masing. Nah, yang berikutnya tadi undang-undang perampasan aset kita dorong supaya kejadian menjadi instrumen untuk membuat jera. Nah, selebihnya saya kira kalau tadi para pemimpin di berbagai lapis kita ajak menjalankan fungsi keteladanan, values gitu ya, itu akan lebih efektif daripada kita ngejar-ngejar satu persatu kasus-kasus. Tentu saja last but not least adalah mengembalikan fungsi KPK seperti pada masanya sebagai satu instrumen untuk mempercepat tidak saja penindakan tapi juga pencegahan dan lain-lain. Jadi ini beberapa poin yang mungkin bisa dijadikan diskusi. Oke, saya summary sedikit gagasan yang ditawarkan oleh Baja Amin atau Badan Pekerja Anies Baswedan Mohaimin Iskandar ini tadi refreshment dengan keteladanan ya, bagaimana top leaders nanti yang akan dipilih harus memiliki teladan atau memberikan teladan terhadap anti korupsi, kemudian memanggil pulang para peraih beasiswa untuk bisa kembali ke tanah air dan mengabdi ke negaranya. Pendanaan partai politik diharapkan 1% dari APBN, ini kalau kita berkaca ke negara-negara lain memang cukup tinggi ya pendanaan parpol dari negara, dan itu mengurangi ataupun menekan potensi korupsi sebetulnya. Dan KPK dulu pernah menawarkan itu kepada pemerintah tapi tampaknya belum dikabulkan. Itu tadi gagasan yang ditawarkan juga oleh Anies dan juga Mohaimin. Kemudian ingin mengesahkan RUU perampasan aset. Nah, ini lumayan ini bagaimana melobi nanti fraksi PDI Perjuangan ya. Yang ketiga mengembalikan fungsi KPK melalui revisi undang-undang KPK. Nah, ini juga berat karena fraksi-fraksi mayoritas menolak karena mereka udah happy kayaknya dengan kondisi KPK yang sekarang ya, Pak Dirman. Terakhir Bang Daniel, gagasan apa yang ditawarkan oleh TPN? Saya dengar ini saran langsung nih dari Pak Jokowi, namanya harus TKN, Tim Kerja Nasional Prabowo Gibran. Jadi kembali ingin seperti dulu. Nanti kita lihat yang diumumkan. Pertama, Nana, pertama yang harus kami dorong adalah memang anti korupsi. Jadi di 17 prioritas program Pak Prabowo itu 1, 2, 3 poin pertama itu adalah tentang pentingnya gerakan anti korupsi, pentingnya kebijakan anti korupsi. Nah, tentu pertama yang dilakukan adalah tadi komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran terkait dengan pemberantasan korupsi dan tentu terkait dengan sikap anti korupsi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, selama Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan dan selama ini hampir 15-20 tahun tidak berkecimpung di birokrasi, Pak Prabowo merasakan dengan sangat hari ini kesulitannya dan beratnya kerja di birokrasi itu. Potensi korupsi tinggi sekali, penyuapan dan sebagainya tinggi sekali potensinya. Nah, oleh sebab itu salah satu yang perlu dilakukan dan sangat urgent itu adalah berulang kali, yaitu adalah reformasi birokrasi. Itu hal yang sangat penting dan urgent. Nah, salah satu manifestasi dari reformasi birokrasi itu adalah tingkat kesejahteraan ASN, TNI dan kepolisian. Polisian, tentara ya, semua tingkat kesejahteraannya harus diperbaiki termasuk ASN. Jangan jomplang begitu. Jomplang karena dari sisi gaji pokok memang kelihatan tidak terlalu jauh, tapi dari sisi pendapatan, penghasilan itu jauh sekali. Nah, oleh sebab itu perlu reformasi sistem penggajian termasuk birokrasi secara keseluruhan. Yang ketiga, ini hampir sama tadi, Pak Prabowo sejak awal menyampaikan partai politik perlu dibiayai oleh negara. Dan Pak Prabowo berulang kali menyampaikan
ini jadi hulunya korupsi kalau kemudian produsen kepemimpinan nasional itu tidak bersih. Oleh sebab itu karena juga kan kalau dalam hal kasus korupsi, dalam hal politik uang di Indonesia ini terkait dengan supply dan demand juga, karena publik kita yang masih sangat welcoming dengan praktek money politik itu kemudian memberikan ruang yang lebar untuk praktek tersebut. Oleh sebab itu pembiayaan negara kepada partai politik disertai dengan regulasi dan punishment itu harus dilakukan. Selama ini misalnya di undang-undang partai politik terkait dengan money politik dan sebagainya, itu yang kurang dan tidak kuat adalah punishment terhadap itu. Jadi baik negara membiayai partai politik tapi disertai dengan punishment yang tegas dan keras. Itu 4 hal yang perlu saya sampaikan. Oke, saya tadi yang pertama kurang ini deh. Saya summary dikit. Apa yang ditawarkan oleh TKN dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka soal gagasan anti korupsi. Yang pertama adalah reformasi birokrasi, kemudian reformasi sistem penggajian, pendanaan partai politik ya, tapi melalui sistem regulasi dan juga punishment yang jelas. Satu lagi apa ya Bang Daniel? Tadi komitmen kepala pimpinan dalam hal ini Presiden, Wapres terhadap gerakan anti korupsi. Oke, komitmen dari Presiden dan juga Wapres terhadap gerakan anti korupsi. Itu tadi gagasan yang ditawarkan oleh ketiga kandidat. Saya mau tanya ke, sebentar, tadi Pak Arsyad mau menyampaikan sesuatu Pak, sebentar. Sorry, mohon maaf, tadi saya waktu berpikir penjawabnya adalah konteks untuk tim pemenangan. Tapi bukan bicara tentang itu. Jadi kalau bicara tentang komitmen daripada Mas Ganjar dan Pak Mahfud, itu sudah dimulai waktu Mas Ganjar memilih Pak Mahfud. Jadi waktu itu pemikirannya kan gini, kalau bicara calon cawapres, bicara hanya kemenangan atau bicara untuk masa depan. Nah yang dipilih adalah bagaimana memastikan bahwa yang paling penting itulah komitmen ke masa depan. Nah dipilihnya Pak Mahfud itu adalah bagian dari komitmen yang ada dari yang tadi yang sudah dilakukan oleh Mas Ganjar selama 10 tahun ini. Nah beberapa hal yang ingin dilakukan. Pertama, bagaimana pemerintahan yang bersih dan tulus melayani masyarakat. Ini salah satu upaya yang kita lakukan. Yaitu pertama lapor Presiden. Kenapa? Kita ingin membuat suatu channel yang siapapun bisa melaporkan itu pada Presiden dari konteks apapun yang ada. Lalu bagaimana melakukan mall pelayanan publik, lalu juga bagaimana membuat nomor darurat nasional. Lebih lagi adalah bagaimana memastikan, contohnya di sini salah satu program ada polisi profesional terpercaya yang ingin kita lakukan. Yaitu bagaimana? Pertama adalah kesesuaian tindakan hukum yang ada. Lalu kepatuhan terhadap standar dan HAM. Tanggap terhadap kebutuhan warga biasa dan juga Bayangkara Sejahtera. Tadi bicaranya adalah bagaimana kalau teman-teman polisi ini ataupun penegak hukum lainnya secara pendapatan itu belum memiliki kesejahteraan. Nah utama juga nantinya kalau bicara mengenai tadi komitmen terhadap pemilihan daripada menteri-menteri dan juga yang namanya dirjen dan semuanya. Pertama ingin saya tambahkan aja bahwa karena terlalu banyak dikatakan bahwa ada kontrak politik antara Bu Mega dengan Pak Mas Ganjar yang dimana akan dilakukan oleh Bu Mega semuanya. Saya rasa salah karena saya mendengar langsung dan saya salah satu pertanyaan yang saya tanyakan pada Ibu. Bu, apa emang benar ada kontrak politik? Bahwa Ibu yang ingin memilih? Gak ada. Nah itu dan salah satu yang beliau katakan dengan saya pada waktu itu adalah waktu beliau memilih kabinetnya pada waktu itu beliau presiden. Coba lihat jumlah orang PDIP berapa di sana. Lalu sedikit saja lagi, waktu event pemilihannya yang paling penting buat beliau, the right person at the right position. Nah itu dicontohkan waktu event beliau memilih Menseknek pada waktu itu. Akhirnya dipilih Bambang Kusowo. Kenapa Bambang Kusowo? Karena menanyakan kepada siapa? Kepada Pak Murdiono. Jadi hal-hal ini adalah ingin menyontohkan bagaimana komitmen daripada Mas Ganjar dan juga Prof Mahfud terhadap kedepannya untuk anti korupsi ini. Oke. Ini kalau ada gagasan yang tadi ditawarkan oleh pasangan Ganjar Mahfud lapor presiden, saya nggak tahu nih HP-nya presiden hang kali. Seluruh rakyat WA loh ini berarti ke sini. Ini berarti metode yang sama yang pernah Oh ada AI, oke pakai AI. Ini berarti metode yang sama yang pernah dilakukan oleh Mas Ganjar di Jawa Tengah ya? Kan ada lapor Pak Gub ya, oke itu akan dibawa nanti ke level nasional. Aparat penegak hukum sejahtera dan tidak ada kontrak politik. Ini Pak Arsyad nih kemana-mana setiap wawancara bilang bahwa tidak ada kontrak politik. Nah kita bisa menyimpulkan bahwa
masyarakat berarti masih belum percaya ada kontrak politik atau enggak. Makanya Pak Arsyad ngomong itu terus di mana-mana gitu ya Pak Arsyad ya. Saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, bagaimana kemudian Mbak Titi melihat gagasan ketiga kandidat ini dalam memerangi ataupun memberantas korupsi politik ini, gagasan yang bisa diwujudkan atau gagasan yang muluk-muluk atau gagasan ya emang jualan kampanye aja sih Mbak Titi? Kalau menulis teks itu kan memang pasti yang bagus-bagus ya. Ya. Apalagi timnya ini semua intelektual yang tidak diragukan begitu. Anti korupsi semua, tapi sekali lagi saya menekankan, menggarisbawahi yang Mbak Nana tadi sampaikan. Tolak ukurnya itu ya rekam jejak, konsistensi. Itu yang saya kira sebagai pemilih supaya kita tidak mudah terkecoh dengan teks yang mudah ditulis dengan manis dan baik. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mbak Nana, saya ingin merespon sedikit ya terkait dengan mengapa korupsi politik sulit sekali untuk dikendalikan di Indonesia. Pertama, korupsi politik itu sangat berkaitan dengan sifat politik kita yang jauh dari inklusif. Politik kita tidak inklusif. Jadi barrier to entry-nya tuh sangat besar. Misalnya saja pertama mendirikan partai politik itu hanya bisa dilakukan kalau punya uang dan modal yang sangat besar. Menjadi peserta pemilu pun juga sangat sulit. Lalu kemudian tidak cukup dengan persyaratan yang sulit menjadi peserta pemilu, mendirikan dan menjadi peserta pemilu, sudah ikut pemilu pun ambang batas parlemennya cukup tinggi, 4%. Tidak berhenti di situ, untuk maju di Pilpres pun masih ada pagarnya ambang batas pencalonan presiden atau presidential nomination threshold. Makanya saya setuju dengan pernyataan bahwa sistem politik kita ini overkill begitu ya bagi lahirnya alternatif politik. Korupsi politik akan mudah lahir di tengah situasi yang tidak inklusif dengan barrier to entry yang sangat besar begitu. Disitulah orang yang punya uang menjadi sangat determinan. Ini itu yang pertama. Yang kedua tadi disebutkan bagaimana mewujudkan politik kita yang naik kelas. Sayangnya integritas keuangan politik kita bisa dikatakan sangat sulit atau cenderung tidak naik kelas. Uang makin dominan, makin determinan di dalam sistem politik dan pemilu kita. Sebagai ilustrasi, sumbangan dana kampanye dari pemilu ke pemilu itu terus dinaikkan. Sekarang individu itu batasan donasi kampanyenya 2,5 miliar. Badan hukum swasta batasan donasi kampanyenya 25 miliar. Yang kata banyak pakar keuangan politik dunia itu cenderung tidak membatasi sebenarnya. Kalau membatasi angkanya tidak seperti itu. Tetapi uang yang makin dominan determinan tersebut tidak tergambarkan dalam skema akuntabilitas yang ada. Coba diperiksa laporan dana kampanye, keluh kesah soal politik biaya tinggi, politik mahal sama sekali tidak muncul di dalam laporan dana kampanye kontestan, baik pilkada ataupun pemilu. Nah, contoh yang kedua adalah di pilkada itu kita mengenal pembatasan dana kampanye, pembatasan belanja kampanye. Sebagai contoh, di Pilkada Bengkulu 2020 yang lalu, pembatasan belanja kampanyenya 67 miliar. Berapa kandidat menghabiskan atau melaporkan pengeluaran dana kampanyenya? Hanya 1 miliar sekian, atau 1, sekian persen dari pembatasan yang ada. Jadi disitulah letak persoalan kita bahwa kita punya persoalan besar antara kuantitas uang yang makin dominan dengan kualitas akuntabilitas. Hampir semua tadi tim menyatakan soal skema akuntabilitas. Kalau mau mulai dulu dari akuntabilitas dana politik. Nah, itu yang pertama. Udah banyak yang pertamanya ya. Yang berikutnya adalah persoalan kita adalah kita tidak sungguh-sungguh. Saya setuju dengan situasi hari ini, ekosistemnya memang tidak mendukung untuk itu. Contoh, ada rekening khusus dana kampanye, wajib diberikan kalau mendaftar menjadi partai politik peserta pemilu ataupun mendaftar menjadi pasangan calon. Tetapi kita tidak punya institusi dan aparat
ataupun aktor-aktor yang saling terhubung untuk mengawasi kebenaran dari dana yang ada di dalam rekening khusus ataupun dana yang digunakan untuk pembiayaan kampanye. Dalam rekening khusus itu angkanya normal sekali, bahkan di bawah rata-rata begitu. Karena dana yang beredar itu adalah di ruang-ruang ilegal, di rekening non-rekening resmi. Kenapa kemudian itu tidak bisa diawasi? Karena Bawaslu kita memang tidak didesain untuk mampu mengawasi dana kampanye. PPATK sama sekali dibuat tidak terhubung dengan proses pengawasan dana kampanye. Bisa dikatakan begitu, gitu. Karena yang ada itu kan aliran uang. Tidak mungkin Bawaslu bisa menelusuri aliran uang yang mayoritas itu terjadi di luar rekening khusus dana kampanye. Kalau di dalam rekening khusus dana kampanye itu mayoritas sumbangannya di bawah batasan donasi. Lalu semua transaksinya normal, tidak ada yang ilegal. Yang bermasalah itu yang beredar di ruang-ruang gelap itu. Dan kita tidak sungguh-sungguh baik instrumen hukum kita ataupun aktor kelembagaan negara kita mampu mendeteksi itu begitu. Atau dugaan saya memang tidak ada cukup itikat baik untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan politik yang merupakan hulu dari persoalan korupsi di Indonesia. Gitu. Oke, akuntabilitas bisa dimulai dari laporan dana kampanye. Mbak Titi udah membuka tadi, nanti di terakhir saya akan minta sarannya Mbak Titi soal laporan dana kampanye yang ideal. Tapi saya ingin men-challenge dulu nih ketiga tim ses ke Pak Arsyad dulu. Pak Arsyad, soal akuntabilitas laporan dana kampanye ini bagaimana kemudian menjamin bahwa sumbangan dana kampanye ya Pak dari pihak ketiga yang berasal dari sumber-sumber tidak jelas ini loh tidak masuk ke dalam kandidat Anda. Nah gini, pertama juga saya mengatakan balik kepada tadi saya bicara bendahara ya. Kita mencari seseorang yang memang mempunyai integrity, karena people matters, dan disitulah mencari yang punya values yang bisa menjaga hal itu yang pertama sebagai upaya itu. Nah sedangkan tadi dikatakan tadi saya setuju lagi nih kalau bicara transparansi, sebetulnya jumlah berapa yang mau diberikan sebetulnya bukan saya mengatakan bahwa ini, tapi dengan adanya itu kan lebih jelas bahwa datangnya dari perusahaan tertentu ataupun individual tertentu yang bisa di-track, bisa jelas bagaimana si individu dapat memberikannya. Dan itu adalah bagian menurut saya untuk mendapatkan dana. Ini kan kayak sponsorship ya kalau bicara di dalam suatu event tertentu. Jadi yang penting adalah bahwa kalau individualnya jelas dan kita bisa melihat kepada ultimate beneficiary-nya semua, itu kan lebih clear. Ini yang memberikan dana A, B, C, D, E gitu. Jadi lebih jelas menurut saya. Nah, sekarang tinggal adalah bagaimana mengeluarkannya gitu. Nah untuk pengeluarannya inilah yang menjaga tadi bahwa kita ingin menjaga efisiensi. Makanya saya setuju banget tadi kalau misalnya Pak Mahfud juga mengatakan ke depannya bahwa kita perlu ada undang-undang pembatasan atau peraturan pembatasan untuk penggunaan cash. Karena ini menjadi kunci. Nah jadi yang kita lakukan sekarang juga adalah bagaimana memastikan less cash yang kita gunakan. Makanya lebih baik proses procurement kita lakukan di dalam TPN. Yang dimana itu lebih jelas, makanya pun sumbangan yang kita dapatkan kalau bisa less cash. Kita bilang berikanlah barang, natura. Jadi dengan demikian prosesnya itu lebih jelas. Lalulah baru kita kirimkan barang-barang tersebut ke tempat-tempat yang butuhkan. Memang kan butuh, ini namanya juga kampanye gitu. Namun balik-balik lagi adalah mungkin nanti ke depannya kita juga bisa lihat tatanan daripada bagaimana sih proses pemilu kita. Kita juga harus melihat, karena fakta yang ada sekarang ini misalnya, banyak teman-teman yang ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur semuanya, itu perlu biaya. Akhirnya apa yang terjadi? Meminjam dan lain-lain gitu ya. Nah ini kan juga menjadi hal yang sangat buruk. Nah ini juga kita harus melihat sistem kita itu sendiri. Karena tadi, kalau sistemnya salah, akhirnya apa yang terjadi adalah tendensinya itu terjadi. Makanya ini yang harus kita benahi juga ke depan. Kita harus lihat kembali, saya setuju sekali. Misalnya tentang Bawaslu dan lain-lain. Jadi sistemnya harus kita rubah. Karena kalau cuma hanya bicara melakukan, tapi tidak merubah sistemnya dan transparansi dan digitalisasi yang kita lakukan. Saya rasa ini proses yang akan terjadi. Jadi dari sisi kami sendiri, itu yang kami lakukan, less cash, lebih baik barang, lebih baik kita kirim,
Sudah itu tadi mencari orang-orang insya Allah yang mempunyai values di dalamnya. Upaya yang kita lakukan secara di dalam TPN itu sendiri. Pak Arsyad kan ketua Kadin ya, pasti banyak ini pengusaha-pengusaha yang mau nyumbang ke Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud. Nah ini pengusaha-pengusaha nih gimana nih kalau misalnya nyumbang? Sumbernya, masuknya kemana? Kadang kan pengusaha nggak mau nih terdeteksi nih. Jadi mereka yaudahlah kita kasih aja ke sini, kita masukin aja ke sini, itu gimana tuh? No, kita mengencourage untuk tadi bicaranya adalah kepada rekening yang ada. Nah betul, ini yang harus kita rubah karena ada fear, ada ketakutan. Nah ini ketakutan ini harus dijaga bahwa seakan-akan kalau membantu seorang kandidat, habis itu takut dimusuhin nanti ke depannya. Ini yang harus diganggu bahwa proses demokrasi ini adalah suatu proses yang dimana kita berbeda hanya 1 detik. Yaitu waktu kita memilih, 1 detik saja kita berbeda. Selain itu kita bersama-sama karena kita bicara bangsa. Nah ini yang harus juga jelas karena kalau ada fear pasti itu terjadi. Nah ini yang kadang-kadang yang kedewasaan. Biasanya kenapa sih Pak? Kedewasaan nih istilahnya gini. Takut dicap ini. Akhirnya istilah gini, ada istilahnya politik balas dendam. Jadi kalau misalnya you bantu sana juga bantu, nanti saya kerjain ini. Tapi pengusaha jadinya bantu tiga-tiganya. Enggak, ya itu enggak apa-apa, so what. Kalau transparan no problem dong. Dia bantu 5 perak asal transparan, it's okay. It's okay, menurut saya gitu. Yang penting kan transparansinya, jelas bahwa datanya dari perusahaannya dan perusahaan itu jelas membayar pajak dan lain-lain. Jadi buat saya itu transparan gitu. Nah tinggal penggunaannya bagaimana, nah, itu juga kita harus, makanya less cash is best. Jadi Anda sebagai ketua TPN bilang ke para pengusaha yang mau menyumbang ke Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud lebih baik less cash aja, Natural, bentuknya barang. Saya bilang tolong saya butuh ini kebutuhan saya. Tolong deh kasih saya barangnya aja. Tapi kalau mereka nggak mau, maunya kasih ya, cash gimana? Alhamdulillah, insya Allah masukin aja transfer ke rekening. Itu. Oke, nanti kita cek ya. Oke, saya mau ke Pak Sudirman Said. Pak Sudirman, di Partai Nasdem juga banyak nih pengusaha-pengusaha yang kemudian punya mitra yang pengusaha-pengusaha juga, terutama pengusaha-pengusaha tambang nih kita dengar. Nah bagaimana kemudian memastikan ataupun menjamin bahwa sumbangan dana kampanye dari pihak ketiga ini nggak ada konflik of interest-nya? Para pengusaha tambang itu menyumbang ke kandidat Anda suatu saat nggak akan menagih itu. Baik, saya mau menyapa guru saya, Pak Eri Riana. Selamat datang. Ya alhamdulillah sampai sekarang belum ada pengusaha tambang yang nyumbang gitu ya, sehingga kita rada tenang-tenang aja. Tapi sebetulnya yang kita alami adalah begini, saya pernah kampanye untuk diri saya di Cagup Jawa Tengah gitu ya. Tahun 2019 membantu Pak Prabowo Sandi, kebetulan ditugasi juga untuk nyusun laporan keuangan dan sebagainya, untuk supervisi lah. Sebetulnya kalau kita mau aturannya cukup memadai lah, apalagi sekarang nih ada kelonggaran yang luar biasa ya. Tadi dikatakan oleh Mbak Titi sebetulnya seperti nggak ada pembatasan, tapi kami yang kebetulan berjalan dalam posisi challenger begitu ya, memang sulit sekali memperoleh sumbangan tuh. Jadi nanti pada saat kalau ada pengusaha nyumbang kelebihan batas tadi, limbahkan ke kami aja nggak apa-apa gitu. Kenapa sulitnya Pak? Karena melawan penguasa atau gimana Pak? Barusan Pak Arsad memberikan penjelasan. Ada faktor fear, ada faktor takut, dan saya sebenarnya menyesalkan kenapa keadaan sekarang begitu rupa. Jadi kalau bukan bersama saya maka musuh. Padahal sebetulnya kan partisipasi politik boleh kepada siapa saja gitu. Jadi kalau kami tidak punya kekhawatiran apapun karena jumlah itu pun yang tadi batas-batas atas itu sebetulnya sesuatu yang sangat manageable, dan kebetulan di Mas Wijaya satu tim kayaknya belum ada sumbangan yang mencapai ceiling itu ya Mas Wijaya. Jadi kami akan tata kelolakan begitu rupa, akan buat transparan. Tadi juga saya kira sama triknya bahwa atau kiatnya sebagian besar kita akan mintakan sumbangan-sumbangan natura gitu ya. Kita butuh alat peraga kampanye, mungkin butuh support untuk penyelenggaraan acara-acara. Seminimal mungkin kita menerima sumbangan dalam bentuk cash. Dan itu rasanya dari pengalaman selama hampir setahun berjalan Pak Anies ini, sebagian besar biaya-biaya penyelenggaraan ditanggung oleh relawan. Jadi mereka yang menyelenggarakan, dan kami kebetulan mengelola dana yang sangat minimal. Jadi insya Allah dari segi aturan yang ada kita bisa penuhi dengan baik. Ini jadi Baja Amin ini pahe ya, paket hemat. Karena pengusahanya nggak ada yang nyumbang gitu. Masa nggak ada yang nyumbang, pasti diem-diem lah nyumbang, kan banyak pengusaha tambang di Partai Nasdem.
Sampai sekarang saya belum pernah ketemu pengusaha tambang. Wakil Mohon Ketua datang Munas gimana? cuma pengusaha tambang, pasti rekannya kan banyak. Saya juga pernah bekerja di perusahaan tambang punya Pak Arsad tuh Oke. sebenarnya. Makanya ini sama-sama aja sebetulnya. Nah ini saya mau ke Pak Daniel ya. Bang Daniel, KPU kan sudah mewajibkan agar laporan sumbangan dana kampanye dari pihak ketiga ini dilaporkan ya. Saya ingin men-challenge kalau memang cawapres Anda ini anak muda, karena anak muda itu anti korupsi, sukanya transparan, nggak suka basa-basi. Kalau kita lihat para politisi di Korea Selatan, mereka itu mempublish semua sumbangan dana kampanye dari pihak manapun begitu. Nah, saya ingin men-challenge apakah kemudian kandidat Anda terutama bakal cawapres Anda yang anak muda ini berani mempublish di publik, di website semua laporan dana kampanye sumbangan dari pihak ketiga. Iya, pertama gini Nana, dulu di 2019 kami mengumumkan secara periodik bahkan bersamaan dengan Pak Dirman waktu itu. Saya pikir itu akan tetap dilanjutkan, gitu. Apalagi kemudian nanti dengan Mas Gibran hal yang serupa, laporan secara periodik 2 mingguan, kemudian bulanan itu akan disampaikan terus-menerus. Itu pertama. Dan secara terbuka. Kan kemarin juga Anda waktu itu sering mampir di posko kampanye kami, Anda juga mendengarkan langsung secara periodik. Yang kedua, Mbak Nana, saya teringat sebelum Pak Prabowo menyatakan akan maju sebagai calon presiden, kami orang-orang di sekitar Pak Prabowo dipanggil Pak Prabowo. Pak Prabowo menyampaikan satu hal yang sekarang saya masih selalu ingat itu, saya akan putuskan maju sebagai capres. Tapi Anda semuanya itu tahu bahwa selama ini kegiatan politik saya, setiap saya ikut kontestasi, itu pembiayaannya dari kantong saya sendiri. Itu diingatkan Pak Prabowo. Jadi saya selama ini dalam gerakan politik saya, sikap politik saya, keputusan politik saya untuk ikut kontestasi bahkan mendirikan partai dan membiayai partai itu dari kantong pribadi saya. Jadi kalau ditanya misalnya Pak Prabowo justru adalah orang yang sangat minim vested interestnya. Artinya tidak satu pun pengusaha, konglomerat siapapun itu bisa mengendalikan Pak Prabowo dengan sumbangannya. Jadi beliau bisa lebih independen terkait dengan itu. Dan terus terang dalam beberapa kontestasi ya itu pekerjaan yang berat. Ya, mudah-mudahan kali ini pada kesempatan ini banyak pengusaha yang juga akan membantu dengan legal tentu, dan itu tentu akan dipublish seperti kami lakukan beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi Nana ini penting akuntabilitas ini, apalagi Nana kalau Anda perhatikan ini peneliti akuntabilitas keuangan partai politik. Kebetulan saya juga sebelum masuk partai politik di kampus saya akuntan, saya juga melakukan penelitian terkait dengan akuntabilitas keuangan partai politik. Justru Partai Gerindra, partai yang didirikan oleh Pak Prabowo, itu adalah partai yang akuntabilitas dan laporan keuangannya itu paling bagus. Gitu. Dan itu sudah terbukti selama ini. Jadi Nana tidak usah khawatir dengan itu. Yang terakhir, nah ini sekaligus curhat. Saya harus catatan begini, di politik ini kan kalau dalam ekonomi Pak Arsad ingat betul people respond incentive. Atau kalau partai politik ya parpol respon insentif elektoral tentu. Setiap kita bicara anti korupsi, wacana anti korupsi, itu tidak banyak insentif elektoralnya. Ini PR semua orang, PR Anda yang bergiat di gerakan anti korupsi. Saya bergiat di gerakan anti korupsi, Pak Dirman bergiat di gerakan anti korupsi sebelumnya. Pak Dirman ketika menjadi caleg di Jawa Tengah misalnya, atau sebelumnya jadi cagup di Jawa Tengah, itu tidak mendapat insentif elektoral yang cukup. Karena berhadapan dengan ternyata isu anti korupsi itu tidak populis. Banyak koruptor yang ditangkap berulang kali di banyak daerah itu kembali terpilih. Nah, artinya apa? Artinya nggak mudah kan? Coba mohon maaf nih, karena insentif kita itu adalah insentif elektoralnya, uang dan segala macam.
Coba lihat, mohon maaf ini introspeksi buat saya, buat kami semuanya, buat siapa saja. Yang dipilih jadi ketua tim sukses kan pasti pengusaha. Pak Arsad misalnya di sebelah sana. Nggak mungkin yang jadi ketua tim sukses itu cuma dosen misalnya seperti saya dan Pak Dirman ini, enggak. Kami orang pinggiran saja begitu loh. Jangan curhat dong. Jadi saya mau katakan apa? Ini ada kebudayaan yang harus dirubah. Nggak ada jadi kita ini, saya selalu bilang, kita seringkali bicara di ruang yang seperti ini, tapi tidak sampai ke bawah sana. Makanya saya bersepakat misalnya, di Indonesia ini ada Muhammadiyah, ada NU, ada kelompok-kelompok agama yang lain. Ini harus jadi gerakan bersama, itu yang kurang selama ini. Jangan jadi gerakan anti populis begitu, harus jadi gerakan populis, gerakan anti korupsi itu. Begitu Nana, demikian curhat saya. Iya, jangan curhat karena ketua tim kampanye nasionalnya Prabowo Gibran kan Pak Rosan Roslani. Pengusaha juga, mantan orang Kadin. Jadi nanti tinggal ditunggu nih, ketua Badan Pekerja Anies Mohaimin pengusaha juga nggak? Kalau nggak ya udah tiga-tiganya udah pengusaha semua. Jadi benar tadi analisisnya dan curhatannya Bang Daniel bahwa hanya pengusaha yang bisa jadi ketua tim ses, ya. Yang lainnya akademisi jadi, oh jangan gitu dong. Tapi tenang Bang Daniel, ini karena dulu 2014-2019 Pak Prabowo kan melawan kekuasaan ya. Karena kan ini sudah bersama dengan kekuasaan, pasti pengusaha banyak yang mau menyumbang gitu ya. Sekali lagi kita tunggu nanti dipublish di website. Oke. Sekali lagi nanti kita tunggu dipublish di website laporan dana kampanyenya ya. Mbak Titi, karena waktunya udah gak banyak nih, Mbak Titi, dinamika pendanaan kampanye terutama sumbangan dari pihak ketiga ini akan bisa berpengaruh gak sih dalam pembentukan pemerintahan nanti? Karena kayaknya sulit ya, meskipun beliau bertiga ini sudah memberikan janji bahwa kandidat-kandidatnya ini tidak akan tersandra, tapi pada kenyataannya semuanya tersandra begitu Mbak. Iya kan realitasnya politik akomodatif itu berkorelasi siapa yang berkeringat terhadap pemenangan capres-cawapres. Ya, dan itu politik akomodatif itu skemanya selalu kepada orang-orang yang berkontribusi terutama dari sisi pembiayaan kampanye. Kalau kita lihat, ya kalau Mbak Nana mau jadi menteri kan ditanya, apa keringatnya buat paslon, kan pasti itu begitu. Tetapi begini Mbak Nana, saya ingin juga mengingatkan kita semua sebagai komunitas demokrasi dan anti korupsi, selain kita menagih dari para bakal pasangan calon ini, kan nanti verifikasi berkas dulu Pak, jadi penetapannya baru 13 November. Nah yang penting juga adalah mengingatkan kita bahwa kita juga harus menjaga infrastruktur demokrasi yang berada di sekitar keuangan politik. Karena ternyata beberapa waktu terakhir justru ancaman pelemahan terhadap akuntabilitas keuangan politik, misalnya dana kampanye berangkat atau berasal dari KPU sendiri. Kalau bukan karena masyarakat sipil berisik agar KPU mengatur kembali tentang laporan penerimaan sumbangan dana kampanye LPSDK, kan sebelumnya mau dihilangkan oleh KPU, itu yang pertama. Yang kedua, pengaturan soal pencalonan masa jeda bagi mantan terpidana. Kita masyarakat sipil sudah capek-capek loh ke MK, itu bukan diatur oleh pembentuk undang-undang, ICW Perludem menggugat ke Mahkamah Konstitusi, akhirnya ada putusan masa jeda 5 tahun bagi mantan terpidana, termasuk mantan terpidana korupsi tentunya. Tapi kan oleh KPU dilemahkan. Masa jeda 5 tahun boleh disimpangi kalau ada pidana tambahan pencabutan hak politik yang kurang dari 5 tahun tersebut. Akhirnya masyarakat sipil harus berkeringat lagi, pergi ke Mahkamah Agung, oleh Mahkamah Agung dibatalkan. Itu soal pencalonan mantan terpidana. Belum lagi keterwakilan perempuan yang dikorupsi pengaturannya. Sampai hari ini dari pemilu 2014 semuanya sudah baik, sudah bagus. Justru aturan yang sifatnya demokratis tadi dilemahkan oleh institusi yang menjadi motor penyelenggaraan pemilu. Jadi bagi saya sih situasi hari ini kita tidak cukup bicara soal pendekatan teknokratis, saya setuju, institusi, regulasi, personel, sarana, prasarana, semua memang harus dibenahi. Tetapi yang kedua, pendekatan kita sebagai masyarakat sipil, membangun aktivisme hukum, membangun gerakan sosial, bukan hanya mengawal pasangan calon Mbak Nana, kerjaan kita juga nambah, mengawal penyelenggaranya.
Kalau mindset penyelenggaranya tidak anti korupsi, mindset penyelenggaranya tidak inklusif terhadap keterwakilan perempuan, ya pemilu kita dalam ancaman begitu. Jadi makanya nggak bisa tuh pemilu walaupun sudah ke-6 nggak bisa dianggap sebagai taken for granted gitu. Sesuatu regularitas begitu saja, tetapi justru kita harus kerja keras nih buat 2024. Dan harapan saya LADK kan ada 3 laporan nih Mbak. Laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Nah, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye itu dilaporkan di masa kampanye. Jadi kita bisa melihat anatomi dan konfigurasi siapa orang di belakang pasangan calon. Lalu ada laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan 15 hari setelah pemungutan suara. Memang ini belum menjadi sesuatu yang terinternalisasi di pemilih kita. Yang sibuk melototi ya Mas Danang gitu ya, Mas Dadang dan kawan-kawan mungkin di gerakan anti korupsi. Tapi masyarakat belum dalam budaya atau kultur memilih seseorang berdasarkan akuntabilitas pendanaannya. Nah ini kampanye yang saya kira TII sudah memulai ya, pilih yang mau terbuka. Karena itu kan tadi ditanya stick carrot-nya apa gitu. Nah ini loh insentif kita memang mengajak orang memilih yang mau terbuka. Dan yang terakhir laporan dana kampanye jangan gelondongan aja dong gitu. Gelondongan kampanye rapat umum sekian miliar, lalu pemasangan alat peraga sekian miliar. Tapi kan kita jadi susah ngeceknya gitu. Jadi harusnya tuh tadi kalau politiknya mau naik kelas, laporan dana kampanye juga naik kelas. Tidak lagi berupa gelondongan, tapi sesuatu yang lebih kita bisa melihat akuntabel atau tidak kan kalau dia lebih rinci begitu. Itu yang kita tunggu juga dari pasangan calon kita. Oke, itu yang ditunggu dari Mbak Titi dan juga teman-teman TII ya, transparansi dan juga akuntability dari laporan dana kampanye setiap kandidat. Karena waktu kita sudah tinggal sedikit, saya beri kesempatan closing statement sekaligus menagih janji para tim ses. Mungkin Pak Arsyad dulu, Pak Arsyad, tadi Anda bicara soal fakta integritas ya, apakah kemudian tim pemenangan nasional dari Ganjar Mahfud berani begitu ya membuat fakta integritas kepada para penyumbang kampanye supaya nanti suatu hari tidak menagih begitu kepada kandidat Anda? Insya Allah itu yang kita ingin lakukan. Ya, makanya saya katakan tadi kan adalah bagaimana menjadi politik 5,0 nih supaya bisa naik kelas. Ya. Nah jadi balik-balik lagi dari hal ini semua tadi kita harus menghilangkan fear tadi, ketakutan tadi gitu supaya politik ini asik-asik, jangan ada pemikiran balas dendam gitu. Jadi itu yang membuat semua menjadi kayak fear, ketakutan. Nah, tapi ujungnya lagi yang saya ingin katakan bahwa I think semua komitmen yang ada ini saya senang sekali. Kenapa? Berarti kan anti korupsi ini adalah menjadi gerakan bersama yang dimana kita ingin lakukan. Karena yang paling penting adalah bagaimana bangsa ini yang menang. Bukan salah satu daripada kandidat ini, tapi Indonesia harus menang. Nah untuk ke sana, kalau kita bisa memastikan ke depan bahwa kepastian hukum itu bisa berjalan, itu akan menyelesaikan mungkin 50% dari permasalahan yang ada di Indonesia. Jadi itu hal yang harus kita lakukan, siapapun yang menang, karena ini kan kontestan politik gitu. Nah yang juga paling penting adalah ke depannya saya mengharapkan adalah lebih terhadap selain dari konteks anti korupsi ini adalah bagaimana kita melihat ke depan bahwa kita harus membangun Indonesia bersama. Jadi ini suatu pertandingan, saya berharap setelah bertanding ini nanti bersanding. Karena ujung-ujungnya bahwa kita harus pastikan persatuan-kesatuan kita. Jangan sampai itu pecah di antara kita karena banyak hal yang harus kita lakukan. Dan selalu kita ngomong ini, kesejahteraan, kemakmuran, keadilan. Keadilan ini tidak akan ada bila mana kepastian hukum itu tidak ada di negara ini. Jadi itu yang kita mau bangun secara bersama dan saya senang sekali semua kandidat mempunyai komitmen yang sama, tapi tadi lihatlah track record yang sudah ada. Terima kasih. Oke, jadi kita tunggu fakta integritasnya ya. Saya mau ke Bang Daniel dulu, baru nanti ke Pak Sudirman Said. Bang Daniel, bagaimana kemudian meyakinkan pemilih bahwa nanti kandidat Anda tidak akan memberikan ataupun tidak akan tersandra oleh proyek ataupun kebijakan di pemerintahan dari para penyumbang dana kampanye ini? Karena suatu saat mereka pasti akan menagih nih. Pertama Nana, tadi saya sebutkan di awal, Pak Prabowo kebanyakan membiayai kegiatan politiknya dalam semua kontestasi itu dari kantong pribadinya. Adiknya juga? Ya, itu adiknya pengusaha. Oke. Ya, Itu dari kantong pribadinya. Kan? Oke, itu pertama ya. Kemudian kedua artinya minim vested interest.
Kemudian yang kedua, komitmen anti korupsi itu selama ini ditunjukkan dari pengelolaan partainya. Kemudian yang ketiga, Mbak Nana, kalau kemudian hari ini misalnya ada sumbangan dari para pengusaha dan sebagainya, tentu akan kami praktekkan seperti yang sudah kami lakukan selama ini, yaitu melaporkan secara intens, secara periodik kepada publik. Yang terakhir tentu saya berharap gerakan anti korupsi, kemudian gerakan mendorong akuntabilitas dan transparansi di ruang publik itu bisa menjadi gerakan kultural dan struktural sekaligus di masa depan. Terima kasih. Oke Pak Sudirman, terakhir bagaimana kemudian kandidat Anda bisa menjamin bahwa para penyumbang dana kampanye ini suatu saat tidak akan menjadi lintah darat yang menyekek ataupun menagih kepada kandidat Anda untuk proyek dan juga kebijakan terutama undang-undang ya? Ya, kebetulan kandidat yang saya bantu ini backgroundnya kan akademisi ya, kemudian serve sebagai Menteri Pendidikan, kemudian jadi gubernur, juga running dengan paket hemat. Jadi tidak punya satu environment yang dicemaskan tadi. Dan insya Allah sekarang juga sama, apalagi kita dalam posisi yang di luar yang semua orang takut menyumbang, jadi kita mengandalkan betul dukungan masyarakat. Jadi hal-hal tadi mudah-mudahan kita bisa saring, tetapi kalaupun nanti pada waktunya para pengusaha nyumbang, rasanya yang nyumbang itu kebanyakan orang-orang yang betul-betul ingin melihat situasi ini berubah dan bukan orang sedang bertransaksi atau investasi, mudah-mudahan begitu dan kita coba menjaganya. Sebagai penutup, saya mau cerita aktivis Medan jadi pengusaha boleh ya? Jadi ada aktivis dari Medan gitu, lama nggak muncul, datang ke tempat seniornya gitu. Kau kemana aja gitu? Ada bang, usaha katanya. Usaha apa bang? Usahakanlah bang katanya. Jadi aktivis jadi pengusaha sudah. Kemudian yang terakhir gini, tahun 93 di kantornya Mas Bambang Harimurti saya bertemu dengan Pak Sarwono Kusumaatmadja almarhum. Beliau sebagai Menpan, kemudian mahasiswa Indonesia ngundang lah. Kata Pak Sarwono, yang membuat politik ini rusak. Padahal waktu itu sebenarnya nggak rusak-rusak amat ya. 93 itu masih oke lah gitu. Tapi beliau mengatakan yang membuat politik rusak adalah politik ditempatkan sebagai karir gitu. Jadi sebagai cara untuk memperoleh status, memperoleh rezeki dan sebagainya. Jadi kalau politik kita mau benar, politik mesti dikembalikan pada asasinya, yaitu jalan untuk melayani. Seperti tadi Pak Arsad. Pak Arsad tentu bukan politisi, tapi he serve politik sebagai jalan mengabdi. Dan rasanya kaum terdidik ini mesti membawa, memang berat keadaan sekarang, tapi rasanya itu mesti digaungkan. Dan kalau saya kembali pada uraian di depan tadi bahwa yang sakit sekarang adalah tata kelola, yang sakit sekarang adalah control environment. Kita mengalami krisis tata kelola, tata negara, etika publik, karena itu kita punya kesempatan memperbaikannya melalui pemilu dengan cara mudah-mudahan pemilu ini mendapatkan penyegaran leadership yang bisa komit pada aspek-aspek tata kelola, governance, anti korupsi dan sebagainya. Dan rasanya karena itu perlu perubahan. Dan mari kita dukung koalisi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Ini tadi janji-janji dan juga jualan kampanye yang disampaikan oleh ketiga tim ses kandidat bakal capres dan juga bakal cawapres di kontestasi Pilpres 2024. Sekali lagi kami semua berharap, baik kami yang di sini ataupun publik berharap apa yang tadi bapak-bapak janjikan sebagai bagian dari jualan kampanye itu bisa betul-betul terimplementasikan. Kalau misalnya nanti kandidat Anda semua ada yang terpilih dan diberikan kepercayaan oleh rakyat. Karena sekali lagi waktu yang akan membuktikan apakah ini sekedar janji kampanye ataukah ini akan diwujudkan. Terima kasih sekali kepada semua narasumber yang ada di sini. Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud ada Pak Arsyad Rashid, kemudian juru bicara Pak Prabowo Subianto, anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Mas Daniel Anzar Simanjuntak, kemudian Badan Pekerja
Anies dan juga Mohaimin sekaligus jubirnya Pak Anies Baswedan, Pak Sudirman Said dan juga pakar hukum pemilu FHUI, ini teman saya banget nih Mbak Titi Anggraini, terima kasih sudah hadir di sini dan sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, kita akan tunggu siapa yang akan menjadi ataupun mendapatkan kepercayaan rakyat pada 14 Februari 2024 dan saya Rifana Pratiwi, News Anchor CNN Indonesia menutup diskusi pada sesi pertama ini dan kita masih ada sesi-sesi nanti selanjutnya dengan moderator lainnya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke MC. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Berakhirnya diskusi panel yang pertama. Dipersilakan untuk para moderator dan para panelis untuk tetap di atas panggung karena kita akan menyaksikan prosesi penyerahan plakat yang akan diserahkan oleh Bapak Danang Widoyoko selaku Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia. Dipersilakan untuk Bapak Danang Widoyoko untuk bergabung ke atas panggung. Dan setelah penyerahan plakat tentunya rekan-rekan baik dari rekan-rekan media partner juga dipersilakan untuk mengabadikan momen ini tentunya. Bapak Danang Widoyoko yang akan menyerahkan plakat kepada moderator Ibu Rifana Pratiwi selaku News Anchor CNN dan juga penyerahan plakat kepada keempat panelis di diskusi yang pertama. Penyerahan plakat oleh Bapak Danang kepada Ibu Rifana Pratiwi. Selanjutnya dipersilakan Bapak Danang untuk menyerahkan plakat kepada keempat panelis di diskusi yang pertama kepada Bapak Dhanil Anzar Simanjuntak dari tim pemenangan Koalisi Indonesia Maju. Untuk selanjutnya dipersilakan menyerahkan plakat kepada Bapak Sudirman Said dari tim pemenangan Koalisi Perubahan. Dan selanjutnya penyerahan plakat untuk Bapak Arsyad Rashid dari tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Kemudian menyerahkan plakat untuk Ibu Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Setelah ini Bapak Danang, keempat panelis dan juga Ibu moderator dipersilakan untuk berfoto bersama-sama. Kita diminta untuk berfoto, Pak. Silakan di dekat, Pak. Kita berfoto bersama. Saya bilang sama Mas Danang kalau Indonesia mau benar harus dikawal perempuan. Ya, action. Mulai. Siap ya. 1, 2, sekali lagi. Oke, thank you. Ini apa? Digoyang-goyang. Enggak, soalnya kalau digoyang-goyang ini terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Semoga dari diskusi panel yang pertama kita tentunya mendapatkan banyak sekali manfaat dan juga pencerahan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu panelis dan moderator. Untuk Bapak Danang juga terima kasih telah menyempatkan waktunya dan tentunya juga ikut berdiskusi di agenda pertama acara Indonesia Integrity Forum 2023. Kita akan coffee break selama kurang lebih 10 menit. Untuk kemudian akan kembali lagi ke ballroom dan juga room B yang ada di sebelah berdasarkan warna dari card Bapak Ibu masing-masing. Untuk warna biru setelah coffee break dimohon untuk kembali ke ruangan ini lagi. Untuk card warna putih dipersilahkan untuk bergabung di ruangan sebelah atau di room B. Sekali lagi dipersilahkan Bapak Ibu sekalian untuk menikmati coffee break selama 10 menit untuk kemudian kembali memasuki lagi ruangan ballroom dan room B. Terima kasih.
concern aku kayaknya banyak banget ya. Aku takut banget sama yang namanya masa depan pekerjaan. Apalagi sekarang AI udah ada di mana-mana, udah menggantikan sumber daya manusia juga. Dan tanpa AI aja udah susah banget buat cari pekerjaan. Harusnya itu jadi alat bantu, tapi aku takut kita malah jadi nggak mandiri. Saya khawatir belum ada perlindungan untuk anak dan remaja di internet. Aku takut nanti anak cucu kita, termasuk juga mungkin kita di masa depan nggak bisa menikmati udara yang bersih dan kehidupan yang sehat. Mungkin nanti pas aku udah tua, entah deh bumi masih layak di dunia apa enggak kali ya. Anxiety-nya semakin tinggi. Khawatir sama biaya pendidikan yang semakin meninggi. Di segala segmentasi, jadinya semua orang masyarakat kecil, masyarakat yang termarginalisasi juga bisa ngerasain pendidikan berkualitas yang sama rata gitu, nggak perlu dibeda-bedain. Aku khawatir tentang income yang gapnya makin gede. Ada kekhawatiran nanti ada kesenjangan. Ngobrolin tentang betapa mahalnya housing di Indonesia dan apakah kita bisa afford hal tersebut di masa depan. Aku Febri, aku ASN di Kementerian di Indonesia. Oh, aku Christine Claudia. Aku merupakan Urban Justice Project Officer di salah satu NGO di Indonesia. Nama aku Bianca Bunga Saputra, aku seorang mahasiswa dari Universitas 11 Maret. Nama saya Ibu Siti Nurija sebagai ibu rumah tangga. Saya ingin anak cucu saya bisa tumbuh di kondisi yang lebih baik dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Aku juga berharap mungkin gerakan-gerakan aktivisme akar rumput makin masif dan makin bisa dirasakan impact-nya buat masyarakat. Punya kehidupan yang lebih berkeadilan, sustainable, dan juga inklusif. Menurutku ini merupakan hak asasi seluruh manusia, jadi nggak cuman di kalangan tertentu aja. Tantangan kebijakan publik yang kita hadapi hari ini jauh berbeda dari tantangan generasi sebelumnya. Seringkali saat kebijakan dikeluarkan, tantangannya sudah berkembang jadi hal baru. Kita perlu beradaptasi dan menciptakan ekosistem yang lebih sigap dan adaptif untuk pembuatan kebijakan di Indonesia. Hai, saya Afu Utami, CEO dan co-founder dari Think Policy, peneliti ekonomi lingkungan dengan pengalaman 10 tahun di sektor kebijakan iklim. Saya Winnie Rizkyning Ayu, prinsipal dari Think Policy Advisory, seorang profesional di dunia energi selama 15 tahun. Saya Prasetya Dwi Cahya, COO dan co-founder Think Policy, praktisi pemerintahan digital. Saya Florida Andriana, Chief Growth Officer dan co-founder Think Policy, praktisi Government Relations dan Public Affairs. Climate change is the most defining issue of our generation. Kesiapan kita dalam menghadapinya akan menentukan nasib kita hari ini maupun masa depan seperti apa yang kita tinggali. Banyak yang masih percaya bahwa dampak krisis iklim itu jauh di depan mata. Kenyataannya, data menunjukkan bahwa frekuensi dan intensitas bencana iklim sudah jauh lebih tinggi. Akar masalahnya terletak pada model ekonomi yang masih linear dan mengutamakan pertumbuhan, padahal dampak krisis iklim justru menciptakan berbagai ketimpangan ekonomi. Kebijakan publik memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong inovasi, kolaborasi, serta berbagai transformasi yang dibutuhkan untuk mencapai ke arah sana. Pemerintah dapat memperkenalkan berbagai instrumen seperti fiskal atau regulasi, serta perubahan perilaku masyarakat di level masif yang memang dibutuhkan untuk kita bisa menghadapi krisis iklim bersama-sama. Tantangan kedua, inklusi sosial. Pada hakikatnya, pembangunan dan kemajuan adalah untuk mensejahterakan semua orang. Tapi nyatanya, ada winner and loser dari sistem ekonomi kita. Pembangunan dan kemajuan hanya dinikmati oleh segelintir orang dari kelas sosial ekonomi tertentu. 1% orang menguasai 50% aset nasional. Kebijakan publik berperan penting dalam menjamin inklusivitas, bahwa semua orang memiliki hak dan akses yang sama, sehingga dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Tantangan yang terakhir adalah digitalisasi. Seperti yang kita tahu saat ini, hampir mustahil ya rasanya kalau kita tidak menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, kita harus memastikan bagaimana teknologi digital ini bisa benar-benar bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. A meaningful digital transitions. Maka dari itu, peran dari kebijakan itu sangatlah penting. Karena mereka lah yang bisa memastikan bahwa semua orang memiliki akses internet yang berkualitas, keterampilan yang cakap, dan menjadi pelindung bagi masyarakat dari dampak buruk artificial intelligence.
di Think Policy, Bapak Ibu kami sekalian, memimpikan masa depan yang diinformasikan berketahanan secara waktu iklim, untuk coffee berdaya break secara telah digital, usai. serta inklusif Dipersilahkan secara untuk sosial. memasuki Sebagai ruangan organisasi sesuai dengan independen yang warna dari didirikan oleh kart profesional masing-masing. kebijakan publik, Warna Kami biru percaya bahwa dipersilahkan langkah untuk awal yang memasuki tepat ballroom. untuk mengatasinya Untuk warna adalah putih dengan dipersilahkan intervensi untuk yang memasuki menyeluruh untuk ruangan mendorong yang ada di ekosistem sebelah pembuatan kebijakan atau di publik room yang B. efektif melalui talenta yang lebih berdaya, Informasikan proses sekali yang lebih lagi untuk partisipatif, Bapak Ibu hadirin serta solusi sekalian, yang berbasis bukti waktu dan coffee empati. break sudah Melalui usai akademi, kami dan kita mencetak akan kembali pemimpin dan melanjutkan sumber daya manusia agenda yang berpikir kritis Indonesia dan Integrity berempati. Forum 2023 hari ini. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali ke ruangan sesuai dengan warna dari kart masing-masing. Warna biru dipersilakan untuk memasuki ruangan ballroom. Untuk warna putih dipersilakan untuk memasuki ruangan yang ada di sebelah atau room B. Terima kasih.